lagi di AB Podcast. Jadi di podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang Pekan Raya Administrasi Bisnis. Nah di podcast kali ini juga kita kedatangan 3 bintang tamu yang sangat-sangat keren. Buat perkenalan dulu gak sih biar lebih akrab? Boleh langsung dari Bang Rido mungkin? Ya, perkenalkan nama saya Rido Yesir Simalamo. Saya sebagai Ketua Himpunan tahun 2022 dan juga sebagai Ketua Pelaksana Pekan Raya tahun 2021 yang bertema Apokrom. Itu Pekan Raya kelima. Oke, Bang Molan. Oke, guys. Perkenalkan nama saya Firdaus Solani Sinaga, biasa dipanggil Lolan. Pada periode 2023 ini, saya menjabat sebagai Ketua Himpunan HMJAB. Dan pada tahun 2022, saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pekan Raya ke-6 dengan tema Luminos. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabul Bafi. Saya di HMJAB menjabat sebagai Wakil Umum HMJAB, dan di 2023 ini saya juga diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Pekan Raya ke-7 yang bertema Activity. Oke, keren-keren sekali ya jawabannya. Kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat disebutkan tema-temanya ya. Di Pekan Raya 5 itu temanya Apokrom. Boleh tahu nggak sih arti dari temanya itu apa Bang? Oke, masalah tema Apokrom itu Pekan Raya kelima itu dilaksanakan pada tahun 2021 yang dimana itu 2021 Pekan Raya kelima itu sudah tidak terjalan selama hampir kurang lebih 4 tahun dari 2019 atau 2018 terakhir, dan di 2021 itu akhirnya ada lagi Pekan Raya, dan Pekan Raya itu sempat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pandemi. Jadi kami mengambil tema Apokrom yang dimana itu berarti dari gelap menuju terang benderang. Nah dari kegelapan zona pandemi yang kita tidak bisa kemana-mana, jadi harapannya Pekan Raya ini ada muncul dengan adanya kompetisi di bidang akademik dan non akademik. Harapannya ini bisa buat kita keluar, bisa bersosialisasi dengan orang-orang, bukan lagi kita di rumah. Temanya itu bertujuan dari gelap, yaitu pandemi saat itu, menjadi terang menuju keterangan. Oke, keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya nih untuk Pekan Raya yang ke-6, temanya kan itu Luminos ya. Boleh tahu nggak sih apa artinya dan kenapa mengangkat tema itu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Pekan Raya ke-6, kenapa mengangkat tema Luminos? Tentunya itu rujukannya pasti daripada Pekan Raya kelima yang pada waktu itu ya Bang Ridho kan sudah menjelaskan, dan pada saat itu juga saya wakil ketua dan melanjutkan menjadi ketua panitia pekan. Kalau tadi di Afrokom berbicara bergerak dari hal yang kosong atau gelap tadi Bang ya, jadi terang benderang karena transisi daripada adanya pandemi untuk peralihan kepada masa normal kembali. Maka daripada itu kami mengangkat tema dari normal menjadi bercahaya. Jadi luminos itu artinya itu mengambil dari bahasa Italia yang artinya itu shining atau bercahaya. Nah, jadi harapan kami dengan rujukan kami yaitu Pekan Raya 5, Pekan Raya ke-6 ini adalah puncak bersinarnya Pekan Raya kelima yang belum bisa disempurnakan pada waktu itu. Jadi itu alasan yang mengambil tema luminos. Sangat menginspirasi nih, apalagi mengambil dari tema pekan sebelumnya ya guys. Oke, selanjutnya yang di tahun ini nih, yang di bulan depan banget, Pekan Raya 7, apa tuh kalau boleh tahu temanya dan kenapa mengangkat tema itu? Oke, baik. Jadi di tahun ini kami mengangkat tema yaitu extendity, yang berarti itu dari bahasa Latin Yunani yang artinya naik ke atas. Jadi maksud dari tema ini adalah punya makna yaitu kita tidak lagi kita ibarat ini baru-baru Presiden Jokowi kan baru memutuskan bahwa penggunaan masker itu dicabut. Jadi dengan harapan dengan adanya tema ini kita bisa naik ke atas yang tidak lagi maksudnya ditakut-takuti oleh keadaan corona kayak gitu. Oke, mungkin lebih ke gimana cara kita berjuang lebih tinggi kali gitu ya Bang ya. Oke, bagus-bagus nih temanya di 3 tahun terakhir. Oke, sekarang menurut pandangan dari Bang Olan deh, apa sih Pekan Raya itu dan kenapa harus dilakukan? Dan kenapa ada kegiatan itu di jurusan administrasi bisnis? Oke, kalau nanya soal kenapa nih, itu sebenarnya pertanyaan yang menarik sih, karena ini udah terputus 3-4 tahun ya. Terakhir itu 2018
dan kita nggak bisa laksanain 2020 karena benar-benar pandemi banget. Sebenarnya kalau ngikutin step by stepnya itu sampai di Pekan Raya 6 pun juga kita sebenarnya masih tertekan, masih ada batasan. Ya memang pada sebenarnya yang paling memang terasa tuh di Pekan Raya Bang Rido. Waktu itu kan benar-benar ya mau nggak mau lah Bang ya, waktu itu harus ada nggak ada daripada tahun depan makin nggak jelas lagi gimana gitu. Jadi mungkin saya waktu itu berpikiran kenapa dari proses saya menjadi ketua dari awal pembentukan sampai yang saya awalnya hanya tahu mungkin hanya karena ya ini event besar nih terusan ketika saya mau naik jadi ketua himpunan saya harus pernah lah megang ibaratnya acara yang memang skalanya udah bukan skala nasional lagi tapi skala internal dan eksternal teknologi juga kita. Jadi kalau menurut saya kalau kenapa harus dilakukan menurut saya ya itu Pekan Raya ini menjadi salah satu acara apa ya, acara branding daripada jurusan kita karena kan di situ ada lomba akademik. Sebenarnya yang paling harus disorot itu lomba akademik, dimana kita mencari talent atau mencari SDM yang sesuai dengan prodi kita. Ya memang meskipun ada beberapa prodi yang udah mulai transisi yaitu bisnis digital, tapi menurut saya daripada mata kuliahnya mungkin masih tetap memegang dasar-dasar daripada perkantoran. Nah itu jadi sebenarnya lomba di akademik ini harus memang tepat sasaran. Di situ juga kita tidak hanya di akademik tapi ada juga di seni, ada di olahraga dan juga ada di media. Jadi menurut saya kenapa pekan harus diadakan ya inilah salah satu bentuk ketika orang berpikir tentang mendengar tentang jurusan AB itu bisa terbersit di kepada kepala itu pada pikirannya itu adalah Pekan Raya. Oh pekan raya. Jadi kita pengen nanamin itu ya pada begitu dari Pekan Raya Rido sampai sekarang sampai nantinya lagi karena kita benar-benar mulai dari nol lagi bahasa ya meskipun ya ini Pekan Raya ke-7 sudah tapi yaitu ada 3 tahun itu menurut saya kekosongan yang sangat berimpact banget lah karena membangun nama atau membuat branding suatu nama pekan tuh nggak gampang kayak gitu kan karena mungkin teman-teman bisa belajar juga daripada cara-cara jurusan lain atau cara-cara lain gitu. Jadi ya ini salah satu proses juga lah kita step by step buat ngebangun lagi, branding lagi nama Pekan Raya itu supaya tertanam banget nih daripada masyarakat luas di internal maupun eksternal. Terus ya. Berarti dengan diadakan Pekan Raya itu diharapkan bisa nge-branding nama jurusan nih biar bisa dikenal di masyarakat luas lagi. Oke. Kalau itu tadi menurut dari Bang Olan, boleh dari kita beralih ke Bang Rido deh yang di Pekan Raya 5 itu ibaratnya mau nggak mau dilakuin kan tadi karena corona juga. Boleh tau nggak nih gimana waktu melaksanain pekan itu persiapannya kayak gimana gitu? Apalagi waktu itu pasti banyak apa ya namanya keraguan juga kan perlu izin tuh gimana di saat corona itu gimana caranya Bang Rido yakinin kalau pekan itu harus jalan tuh Pekan Raya 5 gitu. Oke. Pertama itu kan di tahun 2021 saya melakukan sebagai ketua panitia Pekan Raya itu yang kelima berjudul Apokrom. Pada tahun sebelumnya itu 2020 itu sudah sempat mau kami jalankan kegiatan Pekan Raya, tetapi masuknya pandemi di Indonesia kan itu kan 2020 bulan Februari lah mulai adanya himbauan, sedangkan sudah dari lama itu sudah dibuat rencanakan bakal dilaksanakan Pekan Raya kelima. Nah hingga tahun 2020 ternyata kami nggak bisa melaksanakan sampai kami di tahun 2021 saya berpikir kalau semisal ini sudah 3 sampai 4 tahun tidak terjalankan, nama Pekan Raya itu sudah hilang, sudah teriset lah. Jadi saya nggak mau sampai 5 tahun atau sampai segitu itu hilang, jadi nggak ada nama, nggak ada tertanam di benaknya adik-adik tingkat saya dan di kalangan SMA, SMK itu nggak ada nama Pekan Raya. Itu ketakutan terbesarnya. Jadi mending saya melakukan Pekan Raya walaupun cacat dibilangnya tapi tetap terlaksana. Harapannya itu oke, Pekan Raya comeback, itu aja yang saya harapkan. Nah jadi kalau dibilang Pekan Raya 5 kemarin kurang, menurut saya memang kurang banget karena itu pun banyak lombanya hanya di jurusan kami. Itu jadi lomba internal dan lomba eksternalnya tidak terlalu wow gimana banget dikarenakan itu memang kepanitiaan pun juga dibuat ya bisa dibilang dadakan dikarenakan itu harusnya dihimbau nggak dilakukan kegiatan, tetapi kami memaksa lakukan kegiatan, jadi kami hanya bisa memaksimalkan waktu yang ada dan dana yang ada. Jadi harapannya sih menurut saya sudah terjalankan karena harapannya Pekan Raya kelima ini menjadi batu loncatan untuk Pekan Raya ke-6 dan ke-7 dan selanjutnya, dan ternyata terlaksana. Saya sih sebagai ketua panitia bangga untuk diri saya sendiri dan teman-teman panitia itu sih.
Wah, keren banget ya guys. Dengan kondisi pada waktu itu Bang Rido mengusahakan supaya pekan raya tetap jalan nih biar nama pekan raya juga nggak redup. Itu keren banget. Oke, mungkin kita lanjut ke ketua yang sekarang nggak sih? Pekan raya 7. Temanya Askenditi. Boleh tahu nggak nih persiapannya udah kayak gimana? Udah berapa persen? Terus ada nggak kendala-kendala yang mungkin dari Bang Olan sama Bang Rido yang udah pernah menjabat sebagai ketua pelaksana bisa memberi saran atau masukan? Jadi kebetulan nih ada bang-bang kan kita kan yang sebelumnya itu menjadi ketua. Untuk progres kami di Pekan Raya 7 ini yang dilaksanakan bulan November nanti di awal, kami tuh ada beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk berusaha menghubungi sekolah-sekolah agar bisa mendaftar. Jadi kita tidak ada bergerak mengadakan lomba di internal, tapi kita juga mengadakan lomba yang sifatnya eksternal, yaitu mengadakan lomba yang akan kita adakan yaitu lomba futsal eksternal. Ada dari seni juga, yaitu fashion show, dance modern, tradisional, sama akustik. Jadi ada beberapa progres-progres yang kita lakukan itu kurang lebih itu. Kalau yang kendala-kendalanya itu kita ini masih termasuk kekurangan dana lah ibaratnya, karena kita juga perlu mengeluarkan dana ini untuk menyewa panggung, untuk menyiapkan konsumsi dan lain-lain. Mungkin itu sih Bang, kalau ada saran-saran dari Abang nih untuk saya nih sebagai ketua di Pekan Raya 7 tuh apa Bang? Mungkin bisa. Oh, benar. Boleh, siapa aja yang mau ngasih saran? Dari mana ya? Kalau dari apa? Saran masukan. Kalau dana itu menjadi masalah utama sih sebenarnya dari setiap kegiatan, apalagi kita yang sangat kurang ya dengan backupan abang-abangan lah biasanya. Kalau untuk soal suntikan dana itu memang masih agak kurang. Jadi ya ada beberapa hal mungkin bisa dimanfaatin. Dan mungkin yang salah satu menjadi tekanan juga sponsor sekarang tuh jarang sudah yang bisa ngasih ke semua. Tapi di balik itu mereka ganti biasanya dengan feedback barang atau segala macam. Jadi sebenarnya pemanfaatan barang tuh penting juga. Kalau ya ibaratnya sebenarnya kan kita nganggarin duit buat piala. Tapi kalau piala kita bisa minta dari sponsor tuh udah lucu banget sebenarnya. Tidak harus kayak ibaratnya kita selalu minta uang sama mereka. Tapi kalau mereka menyediakan barang, contohnya tenda, piala apapun segala macam yang mereka bisa sediakan, itu karena menurut biasa itu ada kayak program CSR yang memang mereka punya kan sebenarnya untuk ngasih buat kegiatan-kegiatan gitu daripada festival. Terus kalau dana sih itu ya terlepas dari beberapa sumber dana internal kita nanti ya itu kalau untuk dana dari saya itu sih. Terus kalau ini juga sih kepada alumni ya, untuk alumni mungkin bisa sebenarnya untuk kita beberapa yang masih terjangkau dan memang masih care lah dengan kita itu masih bisa banget kita ajak kerjasama pada alumni yang masih bisa dihubungi. Itu juga salah satu sumber dana juga gitu, karena kan beberapa nggak semua alumni itu juga, tapi tetap ada alumni yang memang masih care, masih respect sama kita, masih ada. Itu sih. Kalau untuk yang lain-lain ya mungkin saya rasa tapi udah ngerti lah dan udah paham, itu kan basic daripada ketua kan untuk pengorganisasian secara internal. Nggak perlu lah kita bahas kan kayak tapi kepada acara apa, tapi kepada olahraga kayak apa kan buat apa gitu, panjang banget nih. Berarti untuk masalah dana itu sebenarnya pintar-pintarnya kita aja menggunakan hal kecil itu yang mungkin yang seperti tadi piala itu kan bisa menutup, jadi kita dananya nggak perlu terlalu yang gimana-gimana. Jadi pintar-pintar kita aja mengatur dana dan memprioritaskan hal yang penting dahulu ya nggak sih? Oh ya, sama ini satu, kita realistis aja sih, maksudnya jangan terlalu ambisi buat terlalu gimana gitu. Kita realistis sama keadaan aja. Kalau memang ini ya itu udah private base, sudah private hard gitu ya. Ya kalau memang adanya pada akhirnya segitu ya kita maksimalin aja untuk kayak ngikutin plan gitu. Itu sih udah ya. Oke, terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, kan Pekan Raya udah dilaksanain sampai Pekan Raya 7, berarti udah ada 7 tahun nih
dilaksanakannya kan? Keenam dokter yang 7 baru dilaksanakan. Oh ya, yang keenam guys, yang 7 baru mau ya. Ada nggak sih menurut masing-masing deh, saya mau menurut pandangan masing-masing apa nih yang membedakan kegiatan pekan raya dengan kegiatan-kegiatan lainnya? Apakah dari segi lomba, dari segi tujuan, tapi mungkin untuk tujuan kurang lebih sama kali ya dengan yang lainnya. Dari segi lomba deh, atau kegiatan di dalamnya ada nggak nih yang beda yang membedakan dengan kegiatan yang lainnya? Mungkin dari apa kita bisa sih. Oke, boleh silakan bicara ya. Kalau untuk tujuan ya semuanya sama sih kayak event-event lain, yaitu kayak dari jurusan teman kita lah ya, senior kan sama aja lah. Kalau tujuan kan sama untuk nge-branding jurusan kita, utamanya tuh anak SMA SMK itu sama lah semuanya. Dan juga kalau untuk masalah membedakan itu spesialnya kita di uniknya itu di lomba aja. Di lombanya kita tuh memang karena kita ada namanya perkuliahan typing speed dan kita utamanya itu salah satunya, makanya kami melombakan typing speed. Dan juga kita berpenampilan karena kita administrasi bisnis, kita dituntut berpenampilan menarik. Jadi makanya ada lomba fashion show. Itu adalah salah dua lah jadinya ya, salah dua core utama di pekan raya. Jika pekan raya tidak ada itu kayak kurang aja gitu. Intinya itu di situ sebetulnya. Jadi kalau hal yang paling membedakan itu di bagian situ. Tapi nggak tahu ya sekarang lombanya ada tambahan atau enggak, itu soalnya di zaman saya. Siapa tahu ada kayak, kalau kemarin kami memang sempat berpikiran adanya presentasi skill, presentasi skill karena kita memang dikhususkan itu bisa berbicara di depan orang banyak. Nah makanya itu ada presentasi skill, MC salah satunya juga kami ada. Itu lomba-lomba yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa administrasi bisnis gitu. Tapi kalau dari ketua sekarang mungkin ada inovasi baru atau banyak kayaknya. Ada tambahan kegiatan Banyak dari kakak tahun sama. sebelumnya. Entah dari lomba akademik atau lomba olahraga, apakah ada? Ya sih, kalau dilihat dari lomba-lomba yang kami siapkan untuk pekan raya 2023 ini, kalau dari akademik itu mungkin kurang lebih sama sih bang, kayak ada typing, MC sama ini ya, maksudnya Business skill. bukan Bisnis. bisnis presentasi. Oh. Kalau dari mungkin saya udah baru dulu bang ya, beberapa lomba yang kita adakan di Kerajaan sekarang tuh dari seni itu kita ada akustik, tentunya fashion show, lalu ada tari tradisional, tari modern, 4 aja, sama dance cover ya, 5 jadinya. Kalau untuk itu tadi untuk seni, untuk media itu kita mengadakan untuk videografi dan fotografi. Sebenarnya ada lagi bang yang kemarin kita mengadakan, tapi kita terkendala ini kan di bisnis digital tuh sekarang ada namanya ini web design. Kita jadi diajarin untuk mendesain web bisnis gitu. Nah di pekan raya ini kami itu aslinya mengadakan, cuman beberapa kendala yang kita hadapi itu kemarin masalah tempat. Untuk tempat itu kita tidak diberikan izin dan tidak ada ibaratnya tempat itu. Lalu yang kedua itu kita terkendala oleh jaringan. Karena di Wix ini kita membutuhkan internet yang cukup, internet yang cepat lah. Karena kan Wix itu membutuhkan apa ya, ibaratnya wifi lah, jaringan yang pakai kuota lah, ibarat jaringan internet agar bisa emblem itu kita masukin ke desainnya agar lebih menarik gitu. Nah itu membutuhkan internet. Jadi kemarin kita itu sudah mempertimbangkan untuk akhirnya kita mengangkat itu Wix. Sebenarnya sayang banget sih Wix itu dihilangin karena memang di luar sana tuh kalau saya lihat ya desain web ini kayak bagus banget, kayak lagi dibutuhin banget untuk orang-orang yang ingin berjualan khususnya berjualan di internet gitu. Menarik sih. Bisa. Wah, jadi keren banget nih lomba-lomba yang akan diselenggarakan di Pekan Raya 7 di bulan depan nanti ya, Min? Ya betul, di tanggal 1 tempatnya. Oke, diharapin teman-teman jangan lupa daftar ya, mau yang dari internal Polnes maupun yang di eksternal. Oke, karena mungkin sudah cukup ya. Yang terakhir deh, pertanyaan yang paling gimana nih? Untuk Bang Rido, Bang Alan, dan Kavi, apa sih harapannya untuk Pekan Raya yang ke-7 ini? Mulai dari Bang Rido. Sebagai demomis Sebagai boleh mas, iya belum sudah juga pada
harapanku untuk Pekan Raya ke-7 saat ini, ingat esensinya awal Pekan Raya, yaitu untuk mengenalkan jurusan kita, utamanya ke masyarakat. Karena gini, politeknik itu lebih dikenal dengan jurusan teknik. Tata niaga kayak kita itu kurang dikenal lah politeknik. Dan harapannya, aku pengen kayak kalau ngomongin Polnes, itu administrasi bisnis sudah terbenak oleh masyarakat. Nah, harapanku memang dari event Pekan Raya ini salah satu cara untuk ngebuat bahwa administrasi bisnis itu terkenal di Polnes. Kalau bisa lebih menyaingi di atasnya teknik-teknik gitu. Nah, jadi event-event yang kalian buat, ini kan utamanya kan anak SMA SMK. Karena memang kita mau menjaring anak-anak SMA SMK apabila dari lulus sekolahnya itu ke Politeknik Negeri Samarinda. Dan kalau bisa ke jurusan administrasi bisnis. Itu kan harapan kita. Jadi kalian pahamilah esensi itu, buatlah event ini semaksimal kalian, dan juga ya berharap lebih sih di Pekan Raya 7 ini bisa lebih luas lagi sih menjaring masyarakat untuk lebih aware lagi akan Politeknik Negeri Samarinda dan jurusan administrasi bisnis. Ya itu aja sih dari aku. Terima kasih Bang Rido untuk harapannya yang sangat harapan dan pesan ya mungkin ya yang sangat bermanfaat ya untuk Pekan Raya 7. Oke, boleh mungkin dilanjut sama Bang Olan yang selaku Ketua Pelaksana Pekan Raya 6 yang baru tahun lalu nih. Apa nih harapannya? Mungkin tadi udah disampaikan sama Rido tuh udah jelas banget sih. Kalau harapan tuh ya pada intinya itu. Cuma mungkin sedikit kayak tambah-tambahan aja buat Kavi khususnya kan, untuk karena kan Pekan Raya 7 udah di depan mata banget nih. Ya kalau misalnya kamu ini lebih maksudnya supaya lebih semangat ya, kamu telah perjuangan abang-abang dulu kayak hebatnya. Ya nggak apa-apa dijadikan berbanding, jadikan kompet lah kayak pekan raya 5 dulu aja pengen ibaratnya ini bisa gitu. Kayak ya kamu berpikirlah besar banget lah, harapan orang tuh ada di kamu gitu buat Pekan Raya 7 ini. Wah, keren banget ya event-event yang akan diselenggarakan di Pekan Raya 7 nanti. Udah banyak banget nih lombanya nih, dibanding tahun-tahun kemarin udah banyak penambahan lomba-lomba baru. Diharapkan teman-teman dari internal Polnes maupun di eksternal untuk mendaftar dan ikut merayakan di Pekan Raya ke-7 ini. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir itu untuk Bang Rido, Bang Olan dan juga Kavi, apa harapan untuk Pekan Raya yang akan datang ini, yaitu Pekan Raya 7? Mulai dari Bang Rido. Sebagai demis belum sudah dibilang pada harapanku untuk Pekan Raya ke-7 saat ini, ingat esensinya awal Pekan Raya, yaitu untuk mengenalkan jurusan kita, utamanya ke masyarakat. Karena gini, politeknik itu lebih dikenal dengan jurusan teknik. Tata niaga kayak kita itu kurang dikenal lah politeknik. Dan harapannya, aku pengen kayak kalau ngomongin Polnes, itu administrasi bisnis sudah terbenak oleh masyarakat. Nah, harapanku memang dari event Pekan Raya ini salah satu cara untuk ngebuat bahwa administrasi bisnis itu terkenal di Polnes. Kalau bisa lebih menyaingi di atasnya teknik-teknik gitu. Nah, jadi event-event yang kalian buat, ini kan Pekan Raya ini kalau menurut saya untuk 3 tahun ini salah satu acara yang paling berani sih untuk skala lomba dan skala TSO internal eksternal. Lalu menurut kita ya compare aja lah sama acara-acara yang ada di jurusan kita. Maksudnya bukan merendahkan, enggak. Ya memang mereka ada beberapa yang harus kita. Contohnya kayak seniora, siapa sih nggak tahu seniora kan. Tapi seniora kan hanya di seni dan olahraga. Sedangkan kita akademik ada, seni ada, bahkan di media ada, di olahraga ada. Jadi secara nggak langsung kita merangkum semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita sebenarnya. Apa sih yang kayak ibaratnya kegiatan-kegiatan yang punya UKM yang nggak kita punya gitu. Bahkan kita pernah pengen ngadain bahkan pernah di Pekan Raya ke-6 pengen ngadain debat. Itu acaranya METISI. Nah, kalian bayangin tuh sampai ke METISI itu aja agak ketar-ketir kemarin. Karena benar ya, karena waktu itu memang ada citra yang memang ini, cuma kembali lagi ya waktu dan persiapan yang kurang untuk ini. Jadi itulah salah satu menurut saya tambahan esensi buat Pekan Raya. Ingat, Pekan Raya itu salah satu acara bergengsi yang meskipun kita masih bertahap gitu, tapi ketika nanti kita pada puncaknya itu mungkin menurut saya tuh udah nggak ada saingan sih kalau untuk di Polnes gitu. Jadi jangan mikir sekarang, ingat dunia buat sekarang tuh buat nanti, bukan buat kita. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih untuk harapan dan pesannya. Boleh kita lanjut ke ketua pelaksana yang tahun ini nih, yang udah bentar banget kegiatannya akan dilaksanakan. Boleh langsung Kavi, mungkin harapannya untuk
acara kamu sendiri nih gimana? Oke, yang pertama-tama saya mau terima kasih kepada abang-abang saya yang telah mengasih wejangan lah ibaratnya kepada saya. Ya, yang harapan saya yang pasti adalah Pekan Raya ini menjadi event yang betul seperti tadi kata Bang Ridho sama Bang Olan juga bisa dikenal luas di masyarakat luas, khususnya di SMK SMA sederajat. Karena yang sudah dikatakan lagi sama Bang Olan, tujuan kita ini utamanya adalah Pekan Raya ini bisa dikenal luas oleh siswa-siswa SMK SMA sederajat. Karena tujuan utamanya adalah dari Pekan Raya AB ini ingin mencari SDM-SDM yang kompeten khususnya di bidang AB agar bisa masuk ke Politeknik Negeri Samarinda khususnya di jurusan administrasi bisnis. Mungkin itu aja sih harapan dari saya. Sebenarnya nggak banyak karena sudah tadi dijelaskan oleh Bang Ridho dan Bang Molan secara jelas dan rinci. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Ketua Pelaksana Pekan Raya 7. Ada nggak nih terakhir deh khusus untuk Ketua Pelaksana yang tahun ini? Ada nggak pesan untuk teman-teman luar sana supaya ikut join ke kegiatan kita? Kan pendaftarannya masih ada sekitar 1 mingguan lagi nih. Ada nggak pesannya yang ingin disampaikan ke masyarakat luas? Mungkin buat teman-teman SMK SMA yang menonton video ini, saya harapkan partisipasi kalian dalam lomba eksternal Pekan Raya Administrasi Bisnis 2023. Saya tunggu kehadirannya di Politeknik Negeri Samarinda. Wah, sangat seru ya pembahasan kali ini. Pembahasan tentang Pekan Raya yang lumayan seru banget malah. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan tema kita di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bang Ridho yang udah hadir, Bang Olan yang udah hadir, dan juga ketua pelaksana kita yang kali ini sudah menyempatkan waktunya. Semoga di podcast selanjutnya masih bisa berpartisipasi lah ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak kepada Bang Ridho, Bang Olan dan Kavi atas waktunya. Saya sudahi podcast sampai di sini. Sampai jumpa di lain podcast. Terima kasih. Dadah. Ada